Sekali lagi saya ingin berkata Happy Valentine, tapi I think lebih pas saudara-saudara untuk kasih yang kita berikan itu bukan hanya kasih kepada satu sama lain. Tapi I want to tell you something. Ada sebuah kasih yang begitu besar. Sebuah kasih yang benar-benar Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu ketika seorang memberikan nyawanya bagi sahabatnya, saudara-saudara. Dan itu yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah kasih. Dan di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Dan yang lebih luar biasanya, kasih Dia curahkan ketika saudara dan saya masih berdosa. Bukan pas ketika kita benar, saudara-saudara. Bukan pas ketika kita sempurna, saudara-saudara. Tapi justru ketika kita masih berdosa, Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita mengenai Yesus di dalam kitab Kejadian. Saya percaya bahwa cerita ini sudah sering kita dengar. Kita semua sudah cukup familiar dengan cerita ini. Judulnya adalah The Untold Story of Noah. Saya ingin berbagi cerita tentang Nuh. Saya akan mulai dari Kejadian pasal 6 ayat 11. Dikatakan demikian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebelum kita masuk ke dalam pembagian firman pada pagi hari ini, bolehkah saya undang saudara untuk mari kita tundukkan kepala, mari kita pejamkan mata, mari kita sama-sama berdoa. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, Engkau Bapa yang mengerti bahasa air mata Bapa. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh anugerah, Bapa yang besar, Bapa yang begitu kuat, namun Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah Raja, tapi di sisi yang bersamaan Engkau adalah hamba ya Tuhan. Engkau adalah singa, tapi Engkau juga adalah domba ya Tuhan. Wow, Engkau adalah Tuhan, tapi Engkau juga adalah seorang Bapa bagi kami. Hari ini Bapa, aku berdoa Tuhan, agar setiap firman-Mu yang diberitakan Tuhan boleh membawa kabar gembira Tuhan. Agar setiap firman yang diberitakan Tuhan boleh membawa kelegaan Tuhan, boleh membawa kekuatan. Setiap kami yang mulai goyah Tuhan, akan Kau teguhkan sekali lagi Bapa. Iman kami akan Kau bangkit-bangkitkan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap yang percaya boleh katakan, Amen, 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 and amen. Wow. Saya bersyukur untuk tim worship pada pagi hari ini. Sungguh sebuah puji-pujian yang begitu luar biasa. Last minute saudara-saudara ada salah satu yang sakit. Kemudian Shandy yang harusnya hari ini hanya jadwal announcement. Dia langsung step up dan membantu di dalam pelayanan praise and worship. Wow, how good is our God, and how blessed we are to have Shandy buat membantu kita. So thank you so much Shandy. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong, walaupun mungkin Anda di rumah tepuk tangan. Atau mungkin WhatsApp ke Shandy gitu, kasih tepuk tangan gitu yang kayak Shandy luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Jadi semakin besar Allah kita, jangan heran bahwa Dia pasti ada rahasia yang Dia miliki, saudara-saudara. Bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Namun kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, saudara-saudara. Maka itu saudara dan saya dipanggil sebagai raja. Bahwa kita senang menyelidiki akan kebenaran Tuhan. Kita tidak puas dengan cerita Tuhan yang sekelebat saudara-saudara, kita ingin mencari lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Kita sudah familiar dengan cerita Nuh. Kita tahu bahwa alasan Tuhan mengirim banjir itu karena kejahatan yang memenuhi di bumi ini.
bahwa ada malaikat-malaikat yang jatuh, saudara. Bahwa mereka melihat wanita-wanita di bumi begitu cantik, sehingga mereka pun manusia di bumi ini. Maka itu Anda pasti pernah mendengar ada yang namanya Nephilim atau raksasa. Bahwa raksasa pun memenuhi bumi. Dan mereka semakin jahat, semakin keji, semakin berantakan, saudara-saudara. Ini adalah rencana iblis. Bahwa iblis tahu dari benih Hawa akan lahir seorang Mesias. Sebab daripada itu, dia pun mencoba menghancurkan rencana Allah. Tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal, saudara-saudara. Jadi walaupun musuh mencoba memikirkan 1001 cara, tapi Tuhan selalu many steps ahead. Bukan satu langkah tapi many steps ahead, saudara-saudara. Dan dia gagal. Ketika Tuhan ingin membinasakan seluruh isi bumi, apakah ini tanpa peringatan? Kita berpikir gitu, Tuhan kok seringkali jahat banget semena-mena. Tuhan langsung melakukan apapun yang dia ingin lakukan, seakan-akan kita tidak ada persiapan, seakan-akan kita tidak diberikan waktu untuk berubah. Tapi bukan ini yang terjadi, saudara-saudara. Saya ingin bacakan di kitab Yudas pasal 1. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Sebelum saya melanjutkan ayat ini, saya ingin beritahu bahwa Henok itu adalah keturunan ketujuh dari Adam, dan Henok adalah kakek dari, bukan kakek saudara-saudara, kakek buyut. Jadi bapaknya kakek dari Nuh, saudara-saudara. Dikatakan di Kejadian bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan pun memberitakan rahasia-rahasianya. Inilah saudara-saudara yang kabar baik untuk saudara dan saya. Bahwa saudara dipandang sebagai sahabat Tuhan. Dan ketika Tuhan memandang saudara sebagai sahabat, dia memberitahukan rahasianya, saudara-saudara. Dia tidak menyembunyikan apa yang ada di pikirannya. Dia memberitahukan apa yang ada di hatinya, saudara-saudara. Maka itu dikatakan bahwa Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Theologians percaya bahwa ini telah digenapi. Ketika Henok menerima nubuatan ini, maka itu dia berkata kepada Metusalah, anaknya, bahwa ketika nanti anaknya mati, berakhir sudah bumi ini. Wow, saya ingin tunjukkan sebuah silsilah, saudara-saudara. Jadi ketika Metusalah berumur 187 tahun, ketika Metusalah berumur 187 tahun, dia melahirkan seorang yang bernama Lamek. Lalu dikatakan di firman Tuhan bahwa Metusalah hidup selama sisanya 782 tahun lagi. Dan kemudian dia mati di usia 969 tahun. Bahwa ini adalah orang yang paling tua yang pernah dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah Lamek. Ketika dia berumur 182 tahun, dia melahirkan seorang yang bernama Nuh, saudara-saudara. Dan Nuh kemudian hidup 600 tahun, lalu air bah itu datang, saudara-saudara. Jika saudara lihat di sebelah kiri 782 tahun, sebelah kanan jika Anda total dari Lamek, yaitu kelahiran Nuh pas dia usia 162 dan kemudian Nuh hidup 600 tahun, itu totalnya 782. Jadi benar-benar ketika Metusalah mati, saudara-saudara, Tuhan menggenapi janjinya, nubuatannya yang telah diberikan kepada Henok, bahwa Tuhan akan binasakan seluruh bumi ini, Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan, orang-orang yang mendengarkan Henok berkata, mana Henok Tuhanmu? Mana janji Tuhan? Mana Tuhan bilang akan binasakan? Mana Tuhanmu Henok? Karena mereka menunggu sekian lama, 780 tahun, tidak ada yang terjadi, saudara-saudara. Hari demi hari, minggu demi minggu. Lewat begitu saja mereka berpikir, Tuhan ini hanya main-main. Mungkin ini yang saudara pikirkan. Bahwa Tuhan sedang main-main, Tuhan tidak mungkin menghukum orang-orang di bumi ini. Bahwa tidak ada yang namanya surga dan neraka, saudara-saudara. Wow. Tuhan berpikir bahwa Tuhan kita ini hanya Tuhan seperti mitos.
Karena orang generasi demi generasi sudah berlalu, tapi kok tidak ada kesudahannya. Orang terus berkata bahwa akhir zaman sudah dekat, tapi kok tidak berakhir-akhir. Lalu kita mulai bertanya, sebagaimana seperti yang dialami oleh bangsa ini. Selama 780 tahun mereka berpikir, nggak mungkin lah. Disolting, buat apa saya ikut Tuhan? Makanya seringkali orang suka bercanda. Sebagaimana orang berdosa penjahat di atas kayu salib. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, biarlah aku ada di sisi Bapa pada hari ini. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada di sisi Bapa. Maka itu seringkali kita bercanda, kita berkata, udahlah nanti saya tobat pas saya sudah di penghujung hidup saya saja. Kita berpikir, toh Tuhan pasti akan terima juga. Tapi saya ingin bacakan di 2 Petrus 3 ayat 9, saudara-saudara. Dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tidak pernah lalai. Sebab ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, saudara-saudara. Kenapa sih Tuhan menarik panjang umur Metusalah sampai 969 tahun? Sebab Tuhan tidak ingin ada yang binasa, saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan begitu besar, kita mungkin selalu terfokus kepada air bah yang Nuh alami. Kita berpikir Tuhan begitu cepat ingin menghakimi dunia ini. Tapi kita ketinggalan akan cerita bagaimana Tuhan begitu sabar. 969 tahun. Dia menunggu agar ada yang bertobat. Dia menunggu agar ada yang berbalik dari jalan-jalannya. Wow. Terkadang ada yang bertanya, berapa kali ada teman-teman bertanya, apa sih maksud Tuhan kenapa saya diluputkan kembali dari kecelakaan ini? Harusnya saya sudah mati, tapi kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih disembuhkan dari sakit penyakit yang harusnya sudah merenggut nyawa saya? Harusnya musibah ini sudah mengakhiri kehidupan saya, tapi toh saya masih ada di sini. Kenapa, kenapa, dan kenapa? Jawabannya hanya satu, saudara-saudara. Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan saudara. Bahwa jika saudara belum mengenal Tuhan dan belum menerima Tuhan, Tuhan masih mengizinkan waktu bagi saudara untuk berbalik, untuk menerima Dia, agar saudara bisa kembali di rumah Bapa. How good is our God? Setelah sekian lama, Kejadian 6 berkata demikian. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia atau grace or favor di mata Tuhan. Noah found grace in the presence of the Lord. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela atau tamim. Sangat menarik saudara-saudara penggunaan kata tamim. Bagi saudara-saudara yang sering mendengar atau sering belajar bahasa Ibrani, kata-kata tamim ini tidak umumnya, tidak lazim digunakan kepada manusia, saudara-saudara. Kata tamim ini lebih banyak digunakan kepada korban persembahan, saudara-saudara. Tidak bercela, jadi ketika domba yang tidak bercela itu dikatakan domba yang tamim. Jadi Nuh ini adalah seperti sebuah gambaran bahwa dia itu dipisahkan dari manusia-manusia generasi di zaman dia. Bahwa dia adalah pilihan dari Tuhan yang Tuhan berkenan, saudara-saudara. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebagaimana Henok, kakek buyutnya hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga cucu, cicitnya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa kesetiaan pilihan hidup saudara bagi Tuhan. Bahwa iman yang Anda miliki bagi saudara, bagi Tuhan. Itu Tuhan berkati bahkan sampai ke generasi 1000, saudara-saudara. Bahwa anak cucumu akan tumbuh besar, takut akan Tuhan. Wow, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. How good is our God. Waktu saya ingin menyekolahkan anak saya Jedidiah, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Saya itu sebenarnya merencanakan Jedidiah itu masuk ke sebuah sekolah yang menawarkan bahasa Mandarin. Karena saya kurang bisa bahasa Mandarin, saya pikir wah kelihatannya nanti negeri
Cina itu akan menguasai dunia, kelihatannya gitu kan ya. Jadi saya berpikir investasi jangka panjang, anak saya masukin aja ke sekolah yang mengajarkan Mandarin dari kecil gitu kan. Walaupun nanti saya nggak tahu dia ngobrol sama siapa di rumah, tapi ya biasalah ya, kita kiasu sedikit gitu, kamu sekolah. Tapi yang menarik sekolah ini bukanlah sekolah Kristen saudara-saudara. Jadi ini sekolah yang emang ya tidak mengajarkanlah agama atau iman yang kita miliki. Jadi dia mengajarkan iman yang lain. Tapi saya tetap yakin, karena saya dulu pun bukanlah dibesarkan dari keluarga Kristen. Jadi saya percaya bahwa suatu hari nanti jadi pun ya pasti bisalah mengenal Tuhan bagaimana entah caranya. Ya dia akan mengenal Tuhan dan dia akan hidup mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sayang sama dia. Dan itu janji Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan seakan-akan berbicara kepada saya dan dia berkata gitu. Ingatkah kamu akan ayat ini? Katakanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang dimanapun engkau berada. Baik engkau di ladang, baik engkau di dalam rumah, baik engkau sedang berdiri, baik engkau sedang duduk. Ajarkanlah berulang-ulang. Ajarkan apa saudara-saudara? Hanya satu, shema, dengarkanlah. Bahwa Tuhan Allahmu itu Esa. There is no other God. Hanya dia. Lalu Tuhan berkata, betul. Bahwa nanti ketika jadi tumbuh besar, ada kemungkinan dan ada jaminan bahwa dia akan mengenal Tuhan. Tapi jika engkau percaya bahwa akulah Tuhanmu, mengapa engkau tidak mendidik dia dari muda? Bahwa masa depannya bukan bergantung kepada bahasa apa yang dia kuasai. Bahwa masa depannya itu bersandar sepenuhnya kepada Allah siapa yang dia sembah. Wah, langsung berubah 180 derajat saudara-saudara rencananya. Kita cari sekolah yang mengajarkan iman yang sama, dan sekarang jadi pun berada di sekolah Kristen saudara-saudara. Saya bukan ingin memaksakan saudara-saudara untuk pindahin anak-anaknya dari ini ke sekolah, enggak saudara. Tapi bagi saya, for me and my house, we will serve the Lord. Kami akan melayani Tuhan, kami akan menyembah Tuhan dari usia muda kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kehidupan kami. Bukan seberapa besar pengetahuan, seberapa banyak kepintaran yang kami miliki, bukan seberapa equip skill yang kami miliki, tapi Tuhan siapa yang kami sembah. Wow. Di dalam firman Tuhan, Nuh bergaul dengan Allah. Dan arti dari nama Nuh itu adalah istirahat saudara-saudara. Noah found grace. Noah found favor in the eyes of the Lord. Istirahat, menemukan, mendapatkan kasih karunia. How good is that? Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mengusahakan dengan kuat tenaga kita. Tuhan selalu berbicara tentang beristirahat di dalam Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Dikatakan demikian di Kejadian pasal 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Petak-petak itu seperti kalau misalnya saudara ngelihat di pasar, kalau misalnya di tengah-tengah yang jualan sayur dan daging itu seakan-akan berpetak-petak saudara-saudara. Tapi berpetak-petak yang digunakan di ayat ini cukup menarik sekali lagi. Karena berpetak-petak itu bukan hanya berbicara sekat, tapi dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang nest, sarang. Jadi walaupun Tuhan ingin menyelamatkan binatang-binatang, hewan-hewan dan juga Nuh dan keluarganya, saya banyak loncat ya, karena saya yakin saudara sangat familiar dengan cerita Nuh. Dia bukan hanya ingin menyelamatkan dan membuat sebuah ruangan-ruangan bersekat-sekat, yang penting kamu selamat, bukan saudara-saudara. Tapi dia memikirkan sekat-sekat itu adalah nest, sarang, rumah. Walaupun dia memberikan keselamatan itu, tapi keselamatan itu pun seperti rumah bagi mereka saudara-saudara. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Pakal ini mungkin bahasa Indonesia kita cukup asing. Kita lebih familiar dengan kata ter. Atau bahasa kerennya sekarang kalau yang senang renovasi atau yang lagi renovasi rumah, sealant. Jadi itu untuk menutup celah antara dua benda saudara-saudara. Jadi Tuhan berkata kepada Nuh, kau buat bahtera dari kayu gofir, lalu kau sealant, kau tutup celah-celah kayu itu. Karena kayu itu begitu banyak, ditumpuk-tumpuk. Kau tutup sela-sela itu dengan pakal. Pakal itu dibuat dari serabut kayu, saudara-saudara, ditutup. Ini menggambarkan sebuah keutuhan.
bahwa bahtera ini bukan hanya agar air bisa masuk, tapi benar-benar bahtera ini menggambarkan sebuah keutuhan. Walaupun terbuat dari begitu banyak kayu, ribuan kayu, tapi ini dipandang Tuhan adalah sebagai satu kayu yang utuh, saudara-saudara. Ingat kata-kata ini, satu kayu yang utuh. Bahwa bahtera dipandang sebagai satu kayu yang utuh. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, dilanjutkan. 300 hasta panjangnya. Kita banyak tidak familiar dengan kata-kata yang di Alkitab. Hasta itu kita tidak tahu panjangnya, maka itu kita tidak mengerti betapa luar biasanya bahtera ini. Hasta itu kurang lebih 1,5 meter, saudara-saudara. Jadi kalau 300 hasta, itu berarti panjangnya 150 meter. Kalau saudara pernah bermain sepak bola di lapangan yang real gitu, seperti Stadion Wembley gitu, itu panjangnya kurang lebih segitu, saudara-saudara, panjang bahteranya. Satu lapangan sepak bola lebih 20-30 meter. Wow, 50 hasta lebarnya 25 meter. Saudara yang senang properti, itu kurang lebih lebar satu ruko, 4,5 sampai 5 meter. Jadi 5 ruko gandeng, kita langsung semuanya cecing. 5 ruko gandeng. Itu lebarnya bahtera itu. Dan 30 hasta tingginya, 30 berarti 15 meter tingginya. Bagi setiap rumah kita yang biasa standar plafonnya kurang lebih 3 meter, itu berarti 5 lantai tingginya. Jadi bahtera yang dibuat oleh Nuh itu besar, saudara-saudara. 150 meter panjang, 50 meter, 25 meter lebarnya, 50 meter tingginya. 15 meter tingginya. Lalu dikatakan buatlah atap pada bahtera itu. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta. Jadi di atasnya ada lagi atap kurang lebih 50 cm gapnya, saudara-saudara. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Sangat menarik, karena zaman dulu perahu itu sering dibuat bukan pada lambung. Lambung itu berarti sisi, saudara, samping. Seringkali dulu dibuatnya di depan, saudara-saudara, pintunya. Karena kapal itu bukan merapatnya begini, bukan di tepinya, tapi menghadap begini. Jadi pintu selalu di depan biasanya. Tapi firman Tuhan berkata, buatlah pintu pada lambungnya, pada bagian sisi. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bukan hanya dibikin kapal sedemikian besar, saudara-saudara, tapi di dalamnya ada 3 lantai. Wow, ini udah kayak cruise, saudara-saudara. Tapi disinilah saya ingin tunjukkan, bahwa this is what it means ketika Noah found favor in the eyes of the Lord. Saya ingin beritahu saudara bahwa inilah maknanya ketika engkau dipandang memiliki kasih karunia oleh Tuhan. When you found favor, the first thing that you will experience, itu namanya the miracle of strength, saudara-saudara. Sangat tidak masuk akal bagi seorang Nuh, seorang pribadi, manusia biasa. Saya nggak mengerti bagaimana caranya dia membelah pohon sedemikian banyak. Dia mengangkut pohon-pohon itu agar bisa mencapai 150 meter panjangnya, 25 meter lebarnya, 15 meter tingginya. Bayangkan saudara-saudara seberapa banyak kayu yang dia perlukan. Seberapa banyak serabut yang dia perlu buat untuk menutupi setiap celah-celah dari kayu tersebut, saudara-saudara. So I want you to know this. When you are favored, ketika Tuhan memandang engkau sebagai favored in the eyes of the Lord, tidak ada satu pekerjaan pun yang terlalu besar dan yang mustahil, yang saudara rasa tidak bisa selesaikan. Mungkin ini berbicara kepada bisnis saudara. Anda berpikir, there is no way. Nggak mungkin saya bisa memutarbalikkan neraca keuangan saya. Saya tidak mungkin bisa memutarbalikkan segala kerugian yang telah saya alami. Saya tidak cukup pintar, saya tidak mempunyai kekuatannya. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan pelayanan ini sendiri, bahwa pelayanan ini terlalu banyak. Tanggung jawab ini terlalu besar. There is no way. But this is what it means when you are favored in the eyes of the Lord. There is no impossible task. Tidak ada hal yang terlalu kecil. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak mungkin Anda selesaikan. For He will qualify the called. Wow.
Anda berpikir target ini terlalu tinggi. Gimana mungkin? Saya tidak punya pendidikan yang cukup. Saya tidak punya kemampuan yang mumpuni. Saya tidak punya pengalaman. But I want to tell you this, you are favored, saudara-saudara. You are favored. You are favored. Maka itu, alamilah that miracle of strength. Tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, di atasnya buatlah sebuah atap, saudara-saudara. Kurang lebih 50 cm. Seringkali kita melihat di dalam cerita anak-anak sekolah minggu, kapalnya itu seperti kapal modern. Nuh bisa berdiri di dek kapal gitu, jadi melihat. Tapi enggak kenyataannya, saudara-saudara. Bahwa gapnya itu hanya 50 cm, jadi Nuh tidak bisa keluar, saudara-saudara. Tahukah kenapa dia buat gap di atas, ada sebuah atap di atas? Mungkin kita berkata ini buat sirkulasi, arsitek-arsitek bilang. Tapi yang menarik, kalau buat sirkulasi, bahteranya tidak dibikin jendela di kiri kanan. Tahukah kenapa, saudara-saudara? Karena ketika hujan itu turun, ketika air bah itu datang, ketika air bah itu memenuhi bumi ini, Tuhan tidak ingin Nuh dan seisi kapal Nuh untuk melihat ke kiri dan ke kanan, agar takut, menjadi takut, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin Nuh melihat ke atas, saudara-saudara. Bahwa that is the only window for him to see. The window of hope. Seringkali ini yang kita alami, saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini, di dalam masa kesulitannya ini, kita melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kita berkata, kok dia bisa? Air bah itu kelihatannya tidak terlalu mengerikan, kok dia masih bisa selamat? Atau bahkan apa yang dialami, musibah yang dialami orang lain, itu yang membuat kita menjadi takut dan khawatir, saudara-saudara. Kalau dia saja tidak bisa terluput dari masalah ini, bagaimana mungkin siapa saya? Tapi Tuhan tidak ingin kita melihat ke kiri dan ke kanan, Tuhan ingin kita melihat ke atas, saudara-saudara. Bahwa setiap permasalahan saudara, bahwa ketika apapun yang saudara hadapi, jawabannya bukan ada di kiri, bukan ada di kanan, saudara-saudara. Tapi jawabannya ada di atas, the window of hope. Haleluya, saudara-saudara. Kita mungkin melihat ke kiri kanan dan kita menjadi patah hati. Kita mungkin melihat ke dalam, melihat ketidaksanggupan diri kita menjadi depresi. Tapi hari ini saya mau undang saudara untuk melihat ke atas dan terimalah istirahat itu. Shalom dari Bapa, bahwa He wanna keep you. Maka itu melangkahlah dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Ketika masalah datang, kita melihat ke atas. Kita katakan, Tuhan, You are my solution. Lalu di ayat 21 dikatakan, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kita tahu ceritanya kan ya, saudara-saudara ya. Bahwa Batra itu bukan hanya membawa Nuh dan istrinya, dan ketiga anaknya, jadi ada 8 orang, 8 manusia. Bukan hanya 8 manusia, tapi segala macam binatang satu pasang itu masuk ke dalam bahtera, saudara-saudara. Lalu Tuhan berfirman, sediakan makanan untuk seisi bahtera. Saudara tahu gajah makannya seberapa banyak, saudara-saudara? Saudara tahu kuda Nil makannya seberapa banyak, saudara-saudara? Lalu Tuhan berkata, sediakan makanan bagi mereka semua. That doesn't make sense. Buat kita aja mungkin kita berasa gak cukup buat manusia. Dan juga Tuhan tidak memberitahu berapa lama air bah itu akan turun, saudara-saudara. Jadi Tuhan seberapa banyak yang harus siapkan. Dan kalau kita baca ceritanya, do you know how long they live in the ark? Mereka tinggal di bahtera itu hampir 1 tahun, saudara-saudara. This is the second miracle yang saudara dan saya akan alami ketika we are favored by God. Bahwa ada yang namanya supernatural provision, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkenan bagi atas saudara dan saya, kehidupan kita Tuhan akan selalu sediakan. Apakah itu uang pangkal untuk anak saudara? Mungkin sebentar lagi Anda harus membayar uang pangkal. Karena udah pergantian kurikulum, pergantian tahun bagi anak-anak saudara. Dan saudara bingung, bisnis tidak semakin baik. Saudara bingung bagaimana caranya dengan keadaan seperti ini saya menyediakan uang pangkal.
Mungkin Anda berpikir, bisnis saya untuk memulai lagi saya memerlukan modal. Dari mana bisa ada? Atau bahkan Anda berpikir gitu, yang keseharian saya membutuhkan makanan, saya bingung gimana caranya bayar tagihan bulan lepas bulan. But when you are favored by God, there will be supernatural provision, saudara-saudara. Selama 1 tahun, tidak ada binatang yang dibunuh untuk menjadi makanan binatang yang lain ataupun Nuh, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, Nuh pun tidak dimakan oleh binatang-binatang itu, saudara-saudara. There is a supernatural provision. Engkau akan selalu berkecukupan because His favor is upon you. Lalu dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini pekerjaan yang mustahil, saudara-saudara. Tapi ingat tadi, arti nama Nuh adalah istirahat. When you are restful in Christ, saudara malah bisa melakukan lebih banyak, saudara-saudara. Karena restful heart doesn't mean passive hand, saudara-saudara. Anda mungkin berpikir bahwa kalau kita beristirahat, itu kita pasti tenang. Belum tentu. Pernahkah saudara alami ketika saudara sedang berusaha tidur, tapi gak bisa tidur? Karena begitu banyak pikiran saudara-saudara, ketakutan dan kekhawatiran yang terus menghantui. Anda beristirahat, tapi sebenarnya Anda tidak beristirahat, saudara-saudara. That's not what it means ketika Tuhan berkata beristirahat di dalam Kristus. Tuhan bermaksud ketika engkau beristirahat di dalam Kristus, itu artinya that you truly dependent. Engkau benar-benar bersandar dan bergantung kepada kebaikan Dia dan kepada kasih karunia Dia. Ya. Bahwa kehidupanmu aman, bahwa Tuhan memelihara. Maka itu Nuh beristirahat, found favor. Ketahuilah saudara-saudara that you are favored. Beristirahatlah di dalam Kristus. Bahwa Dia yang akan berperang bagi saudara. Bahwa Dia yang akan berjalan mendahului saudara. Bahwa Dia yang akan menyelesaikan segala yang saudara perlu dapatkan. Wow. Kejadian 7 ayat 16 berkata demikian. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina. Selain Nuh dan keluarganya, binatang-binatang pun masuk. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Pernahkah saudara mencoba mengarahkan seekor anjing tanpa di-leash untuk masuk ke sebuah tempat, saudara-saudara? Pasti sulit, bukan? Apalagi kalau kita bukan seorang dog whisperer. Kita akan bingung. Tapi ini adalah setiap pasang dari hewan baris berbaris, semuanya masuk ke dalam bahtera, saudara-saudara. Inilah mujizat ketiga yang saudara akan alami ketika saudara favored by God. Bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat ke hadapan saudara-saudara. Ke dalam langkah kehidupan saudara-saudara, Tuhan akan mengirimkan orang-orang pilihannya untuk menolong kehidupan saudara. Wow, jadi jangan khawatir dengan bagaimana untuk melangkah. Lakukan saja, just one step ahead. One step ahead, God will send His people. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menyediakan. God will give you the strength. Luar biasa saudara-saudara. Bahwa yang masuk bukan hanya binatang, tapi juga keluarga. Ibrani berkata, bahwa dengan iman Nuh menyelamatkan keluarganya. Nuh menyiapkan bahtera dengan taat untuk menyelamatkan keluarganya. You need to understand this. Di dalam hati Bapa, Tuhan selalu memikirkan bukan hanya kehidupan saudara, tapi juga kehidupan keluarga saudara. Maka itu kita tahu di Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa jika satu orang selamat, maka seisi keluarga akan selamat. Bahwa God not only thinks of you, tapi Tuhan juga memikirkan anak saudara, Tuhan juga memikirkan pasangan saudara, Tuhan juga memikirkan orang tua saudara. Family is in God's mind. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Be at peace.
Mungkin saudara sudah mendoakan lama untuk keluarga saudara untuk menerima Tuhan. Be at peace. Itu ada di pikiran Tuhan. Itu ada di hati Tuhan. Dan Dia pun akan turut bekerja. Dikatakan bahwa Tuhan menutup pintu di belakang Nuh. Setelah semuanya masuk, Tuhan menutup pintu. Bukan Nuh yang menutup pintunya, saudara-saudara. Tuhan yang menutup pintu. Pernah dengar di Wahyu, dikatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu dari setiap pintu yang tidak bisa dibuka oleh orang, dan Tuhan akan menutup pintu dari setiap pintu yang tidak bisa ditutup oleh orang. Tahu kenapa Tuhan menutup pintu bahtera Nuh? Agar bukan Nuh nanti yang membuka, atau hewan dari dalam tiba-tiba buka. No, God wants you ketika Dia mulai masuk ke dalam bahtera, ketika air bah itu turun sampai selesai air bah itu, God wants every people, every animal, every creation di dalam bahtera itu selamat sampai akhirnya. Bahwa keselamatan yang Tuhan berbicara, yang Tuhan bicarakan itu bukanlah keselamatan yang hanya sementara, saudara-saudara. Tuhan berbicara tentang keselamatan itu dari awal sampai akhir, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Ketika mereka keluar, ketika air bah itu selesai, Tuhan juga yang membuka pintu itu. Menariknya saudara-saudara, mereka become the new beginning, the new generation. Tahukah saudara dan saya adalah the new creation di dalam mata Tuhan? Bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan memandang kita sebagai new, ciptaan baru, saudara-saudara. Sebagaimana Nuh keluar dari bahtera itu, kita dipandang sebagai ciptaan baru. Bukan kebetulan, tadi ada berapa orang? 8, saudara-saudara. Nuh dan istrinya beserta dengan 3 anaknya dan 3 istrinya. Ada 8 orang. 8 di dalam bahasa Ibrani artinya adalah permulaan yang baru. A new beginning. Ketika Tuhan buka pintu itu setelah air bah itu selesai, a new beginning has begun. A new creation, a new generation, saudara-saudara. Dan kita di dalam iman kita adalah keturunan dari Kristus dan bukan lagi keturunan dari Adam. Bahwa kehidupan kita akan menjalani kehidupan yang berbeda, saudara-saudara. In Jesus name, amen. Wow. Tuhan yang menutup pintu itu. Saya ingin tunjukkan sebuah ayat. Inilah gambaran mengapa Tuhan yang harus menutup. Yohanes pasal 6 dikatakan demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bahwa setiap orang yang telah datang kepada Yesus tidak akan dibuang, saudara-saudara. Bahwa setiap makhluk, setiap ciptaan yang masuk ke dalam bahtera itu Tuhan akan tutup pintunya. Agar pintu itu tidak terbuka tengah jalan dan akhirnya ada yang terhilang. Agar tidak ada yang mati di tengah jalan, saudara-saudara. Semuanya tidak akan dibuang oleh Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, firman Tuhan berkata. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Bahwa kita tidak bisa keselamatan yang telah kita terima jika kita sudah berada di dalam bahtera tersebut, saudara-saudara. Kita tidak bisa berkata sekarang saya mau keluar dari bahtera ini. No, saudara-saudara. Keselamatan saudara dan saya yang kita miliki di dalam Kristus, itu adalah ya dan amin, saudara-saudara. Sebab Dia yang memastikan pintu itu tertutup dan Dia juga nanti akan membuka pintu itu ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa, saudara-saudara. Haleluya. Kehidupanmu aman. Kehidupanmu terpelihara. Saya ingin tunjukkan gambar bahtera Nuh. Yang mungkin saudara selama ini mempunyai sebuah pemikiran tentang bahtera Nuh yang sering kita terpengaruhi oleh gambar-gambar yang begitu banyak, mungkin sekolah minggu. Tapi saya ingin tunjukkan gambar bahtera Nuh yang paling mendekati dari apa yang digambarkan di Alkitab. Gambarnya itu bahteranya jelek, saudara-saudara. Benar-benar efektif cuma buat mengapung. Kayu ditutup semuanya udah. Pintunya di samping. Jadi enggak yang kita bayangin kayak bentuk kapal apa segala gitu. Yang kayak enggak, benar-benar tuh kayu ditutup aja udah kayak kotak mengapung, saudara-saudara. Tapi ini adalah gambaran dari Yesus Kristus, saudara-saudara. Bahwa kayu selalu berbicara tentang salib.
Kayu berbicara tentang kayu salib. Maka itu dia bikin dengan pakal. Bahwa itu bukan berbagai macam kayu, tapi dipandang menjadi sebuah satu kayu yang besar. Bahwa ini adalah salib yang Tuhan pandang. Pakal dalam bahasa yang digunakan di Alkitab ini, itu berbicara tentang atonement, kafer. Wow. Yang ini nantinya, pakal ini nih, penggunaan kata kafer ini, itu nanti akan kita temukan lagi di dalam Ark of Covenant, saudara-saudara. Tabut perjanjian, the mercy seat, tutup atasnya itu disebut pakal. Jadi pakal yang tadi silen yang untuk menghubungkan semua kayu tersebut, itu adalah gambaran darah Yesus yang tercurah sebagai ganti atas dosa kita. Bahwa dia tutupi segala pelanggaran kita, saudara-saudara. Wow. Dan ketika tadi dikatakan, pintunya di lambung. Tahukah saudara, bahwa di Yohanes, ketika para orang Yahudi, ahli agama orang Yahudi, berkata, ayo kita gak boleh mayat-mayat begini tetap di atas kayu salib. Sebentar lagi hari Passover, sebentar lagi perayaan Paskah dimulai. Jadi harus diturunkan karena itu adalah bangkai. Itu adalah sebuah kenajisan, membuat tidak tahir di dalam kehidupan mereka. Ayo turunkan. Kedua yang disalibkan bersama dengan Yesus, firman Tuhan berkata mereka belum mati, saudara-saudara. Lalu tahu apa yang dilakukan? Dipatahkan kaki mereka. Agar mereka tidak bisa lagi menyangga tubuhnya, sehingga mereka bukan hanya habis darahnya, tapi mereka tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. Karena mereka sedang mempercepat. Tapi tahu yang terjadi pada Yesus? Mereka melihat bahwa Yesus sudah mati. Lalu apa yang dilakukan untuk memastikan, benar-benar memastikan dia sudah mati? Lambungnya ditusuk, saudara-saudara. Maka itu gambaran dari Bahtera Nu ini adalah gambaran tentang Yesus dan kayu salib, saudara-saudara. Bahwa lambungnya, pintu itu adalah lambungnya. Ketika lambung darahnya tercurah, saudara-saudara, itulah pintu masuk bagi saudara dan saya ke dalam sebuah keselamatan yang abadi, saudara-saudara. How good is that? Sebagaimana Adam dibuat terlelap oleh Tuhan, lalu Tuhan mengambil rusuk dari lambung, saudara, dari sisi, menjadikan Hawa. Demikian juga Tuhan memanggil pulang mempelai wanitanya, yaitu kita, gerejanya, mendekatkan kepada lambungnya, saudara-saudara. Wow, we are the bride, didekatkan oleh Tuhan kepada sisinya. Makanya wanita, saya baru tahu, saudara-saudara, ketika setelah saya menikah, wanita itu ketika mulai curhat dan mulai cerita, menangis-nangis, saya selalu berpikir itu mencari solusi, saudara-saudara. Lalu saya kasihkan solusi apa segala, kok masih nangis, kok masih gak berhenti. Ternyata bukan itu yang dicari. Istri saya cuma bilang begini, Mariska, istri saya baru tahu pas setelah menikah, dia bilang begini, saya cuma mau dipeluk. Di kepala saya, pelukan itu tidak menjawab masalah. Tapi saya mulai mengerti karena wanita diciptakan dari rusuk, saudara-saudara. Maka itu ketika dipeluk, seakan-akan come home. She is home. She is safe. Dia berasa aman, saudara-saudara. Demikian kita juga gereja, mempelai wanita Tuhan. Come home, God says. Maka itu kita berasa aman, kita berasa tenang. How good is our God? How good is our God? Wow. Saya masih banyak, saya tahu waktu saya udah lama. Saya akan teruskan aja ya, udah ya. Hajar ya. I hope you are blessed. I hope you are blessed. Dikatakan di Kejadian 7, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Saya pas tadi melihat kapal, maksudnya gambar dari bahtera itu, dan ketika melihat air itu benar-benar begitu tinggi, saya mau ketawa, saudara-saudara. Karena benar-benar gambarannya itu seperti sebuah kayu, saudara-saudara, mengapung-ngapung. Bahwa bahtera yang Tuhan minta untuk buat itu tidak ada kemudinya sama sekali, saudara-saudara. Bahwa Nuh tidak tahu dia mesti menuju kemana. Nuh benar-benar hidupnya seakan-akan cuma floating, saudara-saudara. Ngapung.
Mungkin itu yang sering saudara dan saya alami di dalam kehidupan kita. Tuhan, saya ikut Engkau, tapi kok seakan-akan saya tidak tahu tujuan saya. Saya tidak tahu apa yang mesti saya kerjakan, kasih tahu dong Tuhan. Buka dong jalannya, kasih saya petunjuk dong Tuhan. Yang mana yang saya harus pilih, A atau B? Yang mana yang saya harus ambil keputusannya? Kita seakan-akan mengapung-ngapung, saudara-saudara. Seakan-akan kendalinya bukan pada kita. Nuh tidak mendapatkan kendali tersebut. Tapi disitulah Nuh ada di tempat yang tepat, saudara-saudara. Bahwa walaupun dia mengapung, pemeliharaan akan kehidupannya itu ada di tangan Tuhan. Inilah maksud dari total dependent on God. Bahwa kita tidak memegang kendalinya, kita lepaskan kendalinya bagi Tuhan. Lalu firman itu berkata, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta, 7,5 meter. Pernah lihat banjir 7,5 meter, saudara-saudara? Kita banjir selutut aja udah mulai panik, saudara-saudara. Ini banjir 7,5 meter. 7,5 meter patokannya dari gunung paling tinggi, saudara-saudara. Wow. Gunung seringkali berbicara tentang masalah. The problem is too great. Masalah terlalu besar, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tutup masalah itu dengan air bah, saudara-saudara. Bahwa tidak ada permasalahan terlalu besar di mata dia. Bahwa tidak ada kesulitan yang tidak mungkin dia bisa atasi di dalam mata dia. Maka itu dia akan angkat saudara mengapung. You will be above your problem, saudara-saudara. Wow. Bahtera itu mengapung. Bahtera yang gambaran Yesus mengapung. Air bah turun menghakimi seisi bumi. Air bah turun, hujan itu turun mengenai bahtera. Tapi apa yang ada di dalam bahtera itu terluput semuanya dari mara bahaya yang ada. Ilustrasinya seperti kotak, saudara-saudara. Di zaman-zaman ini lagi online, kita banyak menerima kotak ini, kiriman, paket semuanya. Jadi anak saya paling senang kalau udah terima beginian. Dia pikir dia lagi dapat mainan, saudara-saudara. Tapi ketahuilah saudara, kenapa sih dikasih kotak? Kenapa sih kita nggak seperti isinya aja gitu? Nggak ketika misalnya kita punya isi, misalnya saya punya isi, kenapa kita nggak kirimnya begini aja gitu? Kenapa kita masukin ke dalam kotak? Karena kita ingin pastikan, saudara-saudara. Kita ingin pastikan barangnya sampai dengan selamat. Semakin besar kesulitan atau semakin terguncang-guncang atau semakin besar perlakuan dari si kurir, mungkin dia lempar, mungkin dia buang. Kalau kotak itu bisa bertahan, itu berarti menunjukkan kekuatan dari kotak tersebut, saudara-saudara. Maka itu kayu salib itu adalah jaminan dan bukti bahwa tidak ada satu masalah pun yang dapat mengalahkan kekuatan salib, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, kotak itu bukan hanya menunjukkan kekuatan dia, tapi juga menunjukkan seberapa berharga isi di dalam kotak tersebut. Dan ketahuilah saudara-saudara, bahwa saudara inilah yang dikatakan di dalam kitab perjanjian baru bahwa you are in Christ. You are that valuable. Permasalahan apapun yang saudara hadapi tidak akan lebih besar, tidak akan bisa mengalahkan bahtera tersebut. Apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saya boleh lihat waktunya? Oke, saya akan selesaikan dalam 10 menit, saudara-saudara. Mudah-mudahan di dalam nama Yesus. Kejadian pasal 8 dikatakan demikian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kita sering ketemu ayat ini, maka Allah mengingat. Allah mengingat Nuh. Setelah 1 tahun Nuh hanya mengapung di atas bahtera, di dalam bahtera di atas air. Lalu dikatakan Allah mengingat Nuh. Kita sering berpikir, Tuhan udah menempatkan Nuh lalu Tuhan lupa lalu dia baru ingat. Tapi bukan begitu arti mengingat, saudara-saudara. Karena seringkali kita pun demikian, kita pun mengingat. Saya mengingat anak saya sudah mesti waktunya minum obat. Bukan berarti saya lupa, ini siapa ya? Ini anak saya. Betulkah dia anak saya? Bahasa Indonesianya mantap, baku.
benarkah dia anak saya? Bukan itu artinya mengingat, saudara-saudara. Artinya mengingat adalah bahwa you are always on his mind, saudara-saudara. Dia mengingat bahwa sudah waktunya, bahwa ada hal penting yang harus terjadi, maka itu dia buka. Dikatakan di ayat berikutnya, ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat. Dia mengingat bahwa ini sudah waktunya, bahwa Tuhan perlu mengerjakan sesuatu, maka itu ditutuplah masalah itu, surutlah air dari muka bumi. Tuhan mengingat saudara, Tuhan mengingat saya. Jadi jangan khawatir, makanya tadi saya bilang seperti misalnya mau bayar uang pangkal. Kenapa sih pakai contoh itu? Karena sebentar lagi saya mau bayar uang pangkal, saudara-saudara. Tuhan mengingat, sudah waktunya kamu mau bayar uang pangkal. Sudah waktunya kamu mau bayar PBB, ya kan? Sudah waktunya kamu mesti perpanjang SIM kamu. Sudah waktunya kamu bayar pajak mobil. Tuhan mengingat dan Tuhan bekerja. Tuhan menyediakan, saudara-saudara. Wow, God remembers you. You are favored in His eyes. Kejadian 8 berkata, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17. Ingat saudara, bulan ke-7, hari ke-17. Terkandaslah Batra itu pada pergunungan Ararat. Pada tanggal 17 bulan ke-7. Tahukah saudara, ketika kapal itu kandas di Ararat itu seakan-akan sudah selesai semuanya. Tahukah apa yang terjadi pada tanggal 17, saudara-saudara? Pada tanggal 17, beribu-ribu tahun kemudian, terjadi sebuah perayaan, yaitu yang namanya kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Pada bulan ke-7, tanggal 17, di kitab Keluaran pasal 12, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, mulai hari ini kalendermu berganti. Hari engkau keluar pada hari ini, itu akan menjadi bulan pertama. Tahukah bulan apa itu, saudara-saudara? Bulan ke-7 dihitung bulan pertama. Jadi benar-benar ketika kapal itu mendarat di Gunung Ararat, itu menggambarkan bahwa domba persembahan telah diberikan dan Kristus bangkit pada tanggal 17, saudara-saudara. How good is that? Maka itu Ararat mempunyai arti the curse is reversed. Bahwa pegunungan Ararat itu menggambarkan bahwa segala kutuk itu telah dibalik, saudara-saudara. Bahwa ketika engkau berada di dalam bahtera itu, bahwa ketika engkau berada di dalam Kristus, engkau keluar sebagai orang yang diberkati, saudara-saudara. Bahwa imanmu telah menyelamatkan, bahwa imanmu telah membenarkan kehidupan saudara. Segala kutuk itu telah dibalik. Tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi penghukuman. You can live strong. Wow. You can live free. Badai silih berganti menerpa bahtera itu sebagaimana ketika Yesus di atas kayu salib. Semua dosa dia tanggung. Semua penghukuman dan penghakiman silih berganti jatuh ke atas dia. Sampai akhirnya dia berkata, it is finished, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan. Ini ayat terakhir saya di Roma pasal 8. Kalau kita tahu bahwa inilah gambaran pegunungan Ararat, the curse is reversed, maka how fitting it is. Dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus. Saya mau tunjukkan, saudara-saudara. Saya taruh angka di setiap kata itu. Saya mau tunjukkan. Yang pertama, Paulus bertanya, siapa yang memisahkan saudara? Penindasan. Penindasan itu mungkin yang saudara alami adalah ketika orang-orang memperlakukan saudara tidak adil. When people say bad things about you. Mungkin ketika engkau sudah melakukan hal yang benar pun, engkau tetap dizolimi, saudara-saudara. Engkau tetap dipandang salah. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, apa kesesakan? Kesesakan itu tuh seakan-akan semuanya engkau mesti hitung, semuanya engkau mesti berhati-hati. Kesesakan gitu. Mau belanja ini kok susah banget, berat banget, kalau beli ini nanti gak cukup. Sesak semuanya. Mau ini susah, mau itu susah, kok tidak ada ruang untuk bergerak. Yang ketiga, penganiayaan. Because of your faith. Karena engkau berkata engkau percaya kepada Tuhan, orang bilang lu bodoh banget sih. Yang pemelihara hidupmu itu engkau sendiri, bukan Tuhan. Engkau mengalami yang namanya penganiayaan, saudara-saudara. Dikatakan yang keempat dan kelima adalah kelaparan ataupun ketelanjangan, saudara-saudara.
Dan ini yang ada di hati Tuhan. Seringkali kita merasa kita takut akan kelaparan dan kelanjangan, tapi Yesus menceritakan, kau lihat burung-burung di langit, kau lihat bunga di padang. Tidak ada yang dipelihara lebih indah dari mereka selain engkau. Kelaparan atau ketelanjangan, keenam bahaya dibilang. Mungkin kau takut akan kecelakaan, kau takut akan musibah. Tapi Paulus bertanya, siapa yang memisahkan? Mungkinkah bahaya itu memisahkan engkau dari kasih Kristus? Atau pedang bahkan, yaitu niat buruk dari seseorang. Bahwa seseorang mempunyai niat buruk dalam kehidupanmu, itu dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Lalu Paulus berkata yang ke-8, apakah maut? Apakah kematian mampu memisahkan engkau dari kasih Kristus? Maupun hidup, ada orang-orang di kita yang berkata, hidup ini susah banget. Hidup ini berat sekali. Tuhan tidak nyata. Atau malaikat-malaikat, atau pemerintah-pemerintah 11. Baik yang ada sekarang, yang kita alami sekarang. Kita mungkin sedang sakit. Kita mungkin berkata gitu yang kayak saya lagi mengalami diabetes. Tapi Tuhan berkata gitu, siapa yang mampu memisahkan kasih Tuhan dari engkau? Tapi ada ketakutan-ketakutan, saya umur segini, nanti saya umur segitu, umur 20 tahun dari sekarang, kehidupan saya akan lebih susah. Masa depan saya tidak akan lebih baik. Tapi Tuhan berkata di firman-Nya, mungkinkah yang akan datang itu bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus? Tuhan menutup semuanya, Tuhan mengcover semuanya saudara-saudara. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas 15 ke 15, maupun yang di bawah 16. Atau bahkan dikatakan sesuatu makhluk lain. Mungkin bukan orang-orang Tuhan yang berpikiran jahat kepada saya. Tapi saya sendiri nih, pikiran saya nggak bisa. Saya nggak bisa berhenti berpikir, saya pasti udah jauh dari Tuhan. Tuhan pasti udah nggak pingin sama saya. Tapi Tuhan berkata bahkan pikiranmu, bahkan engkau sendiri yang termasuk dalam kategori makhluk lain saudara-saudara, itu tidak akan pernah dapat memisahkan kasih Dia dalam kehidupan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. He got it all covered saudara-saudara. Tadi saya taruh angkanya, ada berapa angkanya saudara-saudara? 17. Bulan ke-7, hari ke-17. Kristus bangkit hari ke-17. Maka itulah arti dari angka 17 adalah victory saudara-saudara. Kemenangan. Bahwa inilah kemenangan kita. Bahwa inilah janji yang Tuhan berikan bagi kita. Maka itu Tuhan berkata di firman-Nya, bahwa engkau lebih dari pemenang. You are more than a conqueror. Sebab engkau ada di dalam Kristus. Sebagaimana Nuh ada di dalam bahtera dan mendarat di pegunungan Ararat. Kutuk itu pun dibalik saudara-saudara. Hari ini katakanlah, ingatkanlah dirimu. Jika engkau sedang ingin bekerja pada pagi hari dan engkau berkata, apakah mungkin saya akan berhasil? Katakan ini, taruh tanganmu di atas kepalamu. Kau katakan, I am favored because of my faith. God's favor is upon me. I am deeply loved, highly favored, greatly blessed. Because what Christ has done in me. I am in Christ. I am in Christ. Satu-satunya saudara, satu-satunya cara untuk saudara menikmati kehidupan yang bebas dari kutuk, itu hanya satu. Setiap ciptaan harus masuk ke dalam bahtera melalui pintu. Demikian juga saudara dan saya. Satu-satunya cara agar kita lepas dari kutuk ini adalah masuk melalui lambung Dia ke dalam pribadi Yesus. Maka itu Yesus katakan, I am the way, the truth and the life. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Hari ini jika saudara mendengarkan firman ini, jika saudara ingin hidup saudara berkemenangan, izinkan saya untuk mengundang saudara untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan saudara. Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka kutuk itu akan dibalik saudara-saudara. Semua segala malapetaka itu akan dihindarkan oleh Tuhan. Ada 17, you got all covered. Apapun masalah yang bertubi-tubi dan datang, engkau akan terluputkan. Izinkan saya untuk mengundang saudara, saya mengundang untuk pejamkan mata. Mari kita tundukkan kepala. Jika saudara ingin menerima Yesus di dalam kehidupanmu,
Katakan doa ini bersama dengan saya. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya juru selamat bagi saya. Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya, Engkau akan tutupi pelanggaran-pelanggaran saya. Hari ini aku undang Engkau masuk ke dalam hidupku Tuhan. Engkaulah Tuhan di dalam kehidupanku. I will never be the same. My life is different. Dalam nama Yesus. Wow.